Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah ya. Bu, nanti kan Ibu akan melakukan proses coaching ya bersama coach Ibu. Nah, bagaimana nanti Ibu akan berperan sebagai coaching terhadap coach Ibu, dan nanti saya akan berperan sebagai observer atau pengamat ya Bu ya. Nah, nanti saya akan melihat proses coaching Ibu terhadap coach dengan memulai percakapan yang ingin Ibu sampaikan. Kemudian ada beberapa yang ingin sampaikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya, yang harus saya observasi nanti. Yaitu rubrik penilaiannya adalah nanti bagaimana proses percakapan Ibu dengan coach terkait dengan kompetensi Ibu sebagai coach, yaitu bagaimana kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu terhadap coach Ibu. Kemudian selain itu juga nanti Ibu harus memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian saya juga berharap nanti Bu Juju dapat melakukan percakapan coachingnya dengan menerapkan alur Tirta ya Bu, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah merupakan acuan nanti observasi saya terhadap Ibu Juju. Nah, sebelum dimulai nanti coachingnya ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama akan saya lakukan adalah, apa kompetensi yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan coaching Ibu nanti? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi Bu, dalam kegiatan coaching ini saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi inti coaching ya. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Ya. Kemudian yang kedua saya ingin hadir secara penuh gitu Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi inti present gitu. Ya, baik, Ibu memiliki dua kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengar secara aktif dan hadir penuh dalam proses coachingnya. Kemudian selain itu, kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dari kedua yang Ibu tadi ungkapkan, yang mana yang lebih ingin dikembangkan terlebih dahulu? Ya, mungkin dari kalau saya coba pilih ya Bu ya, dari dua kompetensi inti tadi, saya mungkin yang pertama akan mengembangkan kehadiran penuh saya terlebih dahulu gitu ya. Saya ingin present, betul-betul hadir. Saya bisa dengan betul-betul hadir, nanti saya bisa mendengarkan secara aktif gitu ya. Mudah-mudahan harapannya bisa mengajukan pertanyaan secara berbobot gitu ya, sehingga saya bisa menggali menggali inti permasalahannya. Kemudian nanti saya bisa menggali solusi-solusi nanti yang akan dihadirkan dari coach gitu Bu. Baik, boleh saya ajukan pertanyaan satu lagi ya Bu ya? Boleh Bu, Iya. silakan Bu. Nanti Ibu kompetensinya kan tadi sudah ya, yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensinya mendengarkan secara penuh ya, secara utuh gitu, menjadi pendengar utuh. Kemudian tujuan dari ketercapaian indikator yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching nanti apa Bu? Oke. Jadi indikator keberhasilannya mungkin saya bisa melihatnya dari apakah saya sudah melakukan coachingnya dengan alur Tirta atau belum gitu ya. Nanti kan kalau alur Tirta mungkin bisa dimulai dari pertama tujuan, kemudian nanti ada identifikasi gitu kan, ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab gitu ya. Nah, selanjutnya indikator lainnya adalah bahwa saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi gitu. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, pertanyaan demi pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Ibu sudah terjawab. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, Ayo siap. Mari kita laksanakan proses coachingnya. Siap. Semangat Ibu. Bu. Terima kasih Bu Aya. Oke, selamat siang Bu Teli. Selamat siang Bu Juju. Oke, Ibu apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan baik. Gimana Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Teli, sepertinya Bu Teli ada yang mau disampaikan nih.
Iya nih Bu, dari beberapa kemarin nih saya tuh pengen ketemu sama Ibu. Saya ingin ya beberapa cerita, tapi nggak apa-apa ya Bu ya, Ya, nggak apa-apa. mengganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa Ibu, silahkan. Ya ini Bu, saya tuh ada beberapa guru ya Bu ya, di sekolah saya itu ada ya yang senior gitu Bu. Ya cuman beberapa orang sih. Pas lihat mengajarnya itu Bu, bukannya ini ya Bu ya, ya memang sih ya kalau senior kan gitu ya Bu ya. Dulu tuh memang cuman bisanya ceramah sama pemberian tugas aja, tidak bervariasi Bu. Sedangkan kan anak-anak sekarang itu kan senangnya itu yang bervariasi ya Bu ya, bervariasi yang ya permainan kecil-kecil gitu atau apalah media-media yang menarik. Jadi pembelajarannya itu tidak monoton Bu. Iya, iya, iya. Oke, baik Bu Teli ya. Oke, nah Bu, kira-kira nih yang Ibu harapkan setelah pertemuan ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Ya mudah-mudahan ya Bu ya ada solusinya Bu ya. Saya bisa menyampaikan gitu Bu, menyampaikan ke guru senior saya itu supaya dalam pembelajaran penyampaian materi itu bisa ya walaupun sedikit Bu ya, ada perubahan lah dengan metode yang menarik, dengan permainan-permainan yang kecil Bu, ya yang dengan metode bervariatif gitu Bu. Kan sekarang banyak ya Bu ya, dengan di internet gitu Bu, bisa lihatlah walaupun sedikit gitu Bu, mudah-mudahan bisa membangun dan merubah gitu Bu, merubah metode mengajarnya guru senior saya Bu. Oke, baik ya. Jadi setelah pertemuan ini Bu Teli mengharapkan ada solusi gitu ya Iya, untuk Bu. Bapak Ibu senior di sekolah Bu Teli supaya mengajarnya nanti jadi lebih baik ya Bu. Iya Bu, ya. Oke, baik. Nah, Bu Teli nih, kalau misalkan Ibu diberikan rentang penilaian nih untuk kondisi Ibu Teli sekarang ya. Oke, ini kira-kira Ibu Teli berada di rentang berapa nih? Ya kalau direntangkan 1 sampai 10 gitu ya Bu ya. Kalau misalnya 1 sampai 10 itu ya rentangnya paling 6 Bu untuk saat ini. Oke. Saya lihat itu dari kondisi ya Bu ya. Iya, iya. Ya 6 Bu. Oke, oke. Nah, kira-kira nih, ada tidak yang sudah Ibu pikirkan? Kira-kira mereka penyebabnya itu kalau yang senior nih, mereka mengajar seperti itu, kira-kira penyebabnya apa nih Bu? Ya Bu, kalau penyebabnya itu sih bukan malas ya Bu ya, kan di HP juga dia suka main HP, ya TikTok. Jadi kan bisalah seperti TikTok atau HP kan dia juga tidak gaptek gitu ya Bu ya, HP. Kalau saya lihat sih malas sih Bu. Jadi bukan kurang tanggung jawab ya Bu ya. Cuman ya malas untuk mengikuti zaman. Sedangkan zaman sekarang kan beda lagi ya Bu, anak-anak ya. Saya juga nggak ini sih dengan permainan kecil, dengan ini kan mudah diserap. Kalau cuman ceramah, pemberian tugas, Betul, nggak ini anak juga bosan gitu Bu di kelas, tidak bisa gimana ya, pembelajaran pasti aktif, pasif Bu, tidak aktif gitu Bu. Ya, jadi menurut Bu Teli tadi faktor adanya kemalasan ya. Iya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Teli tadi kan ingin dari skala 6 ya sekarang ya. Iya. Itu pengen naik ke angka 7 atau 7,5 gitu ya. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan nih Bu? Ya dari rentang tadi 6 ya, pingin menaikkan ke 7 sampai 7,5 lah ya. Gak muluk-muluk ya Bu ya. Ya walaupun sedikit gitu. Kan mereka juga apa ya disebut gaptek enggak. TikTok kan bisa kita lihat juga ya, dari TikTok, dari YouTube, pembelajaran, media pembelajaran, metode. Ya saya harap saya bisa melakukannya itu dengan metode mentoring Bu. Jadi ya sambil gurau, sambil santai gitu Bu, sampai ngobrol-ngobrol, yuk kita lihat TikTok, tapi TikToknya dalam pembelajaran. Metodenya ini, terus YouTube Bu, oh iya ini ada pembelajaran yang bagus walaupun tidak dengan serius Bu, maksud saya gitu Bu. Oke. Jadi tadi salah satunya dengan mentoring ya Bu Iya, Teli ya. Oke. Kira-kira ada yang lain nggak Bu yang bisa Ibu lakukan, misalkan selain kegiatan mentoring nih Bu nih?
Ada sih Bu, saya juga kepikiran Bu untuk workshop gitu Bu. Ya. Tapi tetap ya Bu ya, kita kan harus izin dulu ya Bu ya, Ya, harus betul. izin dulu dari atasan kita, kepala sekolah. Saya akan berbicara dengan ibu kepala sekolah. Ya bagaimana, walaupun ada beberapa sih, ya pingin lihat itu kan semua kelas itu rame gitu. Betul, Sedangkan yang kelas senior itu ya gitu Bu. Mudah-mudahan saya akan berbicara dengan kepala sekolah, diadakannya workshop tentang media pembelajaran, metode pembelajaran yang menarik gitu Bu. Berarti tadi ada dua pilihan ya, kalau tidak mentoring berarti menyelenggarakan workshop. Iya. Nah, kalau dari dua pilihan ini nih Bu Teli, kira-kira mana nih yang paling nyaman menurut Bu Teli nih untuk dilakukan? Kalau yang paling nyaman sih mentoring Bu, karena kan kalau workshop itu kan membutuhkan waktu. Betul, betul. Terus kan ya lumayan kalau uang gitu ya Bu ya, Ya, keluar uang banyak ya juga ya. keluar uang banyak juga. Terus kan harus bawa laptop kan kalau workshop, sedangkan yang senior itu lihat laptop aja udah aduh nggak bisa, Ya, aduh padahal kan kalau belajar sih bisa ya, kalau mentoring kan bisa dengan santai, bisa dengan Ya. Bu sini Bu coba lihat sambil istirahat Bu, dikala ada waktu luang misalnya betul. tidak ada di kelas, di ruang guru kan bisa sambil santai Bu gitu Ya, kalau oke. mentoring. Jadi di antara dua mentoring dan workshop, kira-kira yang paling nyaman itu tadi menurut Bu Teli itu adalah mentoring Iya, ya, Bu. betul. Nah Bu, ini sudah bagus ya Bu ya, Ibu sudah tahu akan apa yang harus Ibu lakukan gitu ya. Salah satu untuk mengatasi tadi permasalahan yang Ibu alami di sekolah ya. Nah Bu, kira-kira kita kapan nih eksekusinya Bu? Kapan nih Ibu akan melaksanakan mentoring nih? Ya mudah-mudahan Bu, minggu depan Bu saya akan lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Betul, Mudah-mudahan betul. minggu depan saya bisa langsung mentoring dengan guru senior saya Bu. Oke, baik. Jadi waktu pelaksanaannya minggu depan ya, Bu Iya ya? Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk melaksanakannya ini Bu Teli perlu bantuan orang lain tidak? Ya Bu, perlu sekali Bu. Soalnya di sekolah saya kebetulan ya Bu ya ada yang lebih dari saya gitu ya Bu ya, tentang metode pembelajarannya yang menarik itu seperti apa, terus alat peraga yang menarik itu seperti apa. Ada Bu Tina sama Bu Is Bu, mereka itu dilihat di kelas gitu ya selalu rame, terus metode pembelajarannya selalu berkreatif Bu, selalu beda-beda, terus alat peraganya Bu menarik Bu, jadi anak-anak itu pada suka pas keluar kelas tuh menceritakan gitu semua. Oke, Gitu, Bu. baik. Oke ya. Jadi sudah ada teman berarti nanti ya Bu Iya, Teli Bu. untuk eksekusi, kapan kegiatan mentoringnya tadi sudah jelas juga gitu. Nah, Ibu kira-kira nih setelah perbincangan kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya mudah-mudahan ya Bu ya dalam perbicaraan kita ini, curhatan saya ini mudah-mudahan saya bisa merubah gitu ya Bu ya, merubah guru senior saya dalam pembelajarannya itu bisa bervariatif, terus metode-metode walaupun tidak banyak lah Bu ya, seperti misalnya kuisis, kan kuisis itu gampang ya Bu ya, di HP itu bisa kuisis, kita Bu lihat kita permainan, jangan dulu ini ada permainan kuisis, terus Canva Bu, kan banyak ya sekarang, bagaimana cara ini Canva, yuk kita bareng-bareng lihat di HP cara bagaimana ngaplikasikan Canva gitu sedikit-sedikit aja Bu. Ya mudah-mudahan dengan saya berkolaborasi dengan teman saya Bu Tina sama Bu Is, saya bisa terlaksana gitu ya keinginan saya itu merubah guru senior saya saat pas pembelajaran itu lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovasi lagi Bu. Oke, baik ya. Jadi di sesi ini Ibu sudah menemukan ya solusi dari permasalahan tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti mudah-mudahan segera dilaksanakan, segera dieksekusi Siap, Bu. ya Bu ya. Baik Bu Teli, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Oh tidak Bu, terima kasih banyak Bu atas mendengarkan Ibu ya, mendengarkan keluhan saya. Terus saya bisa mencari solusi saya Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama Bu Teli. Sampai jumpa lagi nanti kita berbicara lagi nanti minggu depan ya Bu Teli. Alhamdulillah ya. Bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Lancar, alhamdulillah. Baik Bu. Nah ini setelah proses coaching ya, saya mau merefleksi sebentar. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu ya. Baik Bu. Jadi tadi dalam proses coaching Bu Juju bersama coachingnya, tadi saya perhatikan, alhamdulillah ya, saya sudah
mencatat beberapa catatan ini, bahwa yang pertama saya mencatat Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya, prinsip-prinsip dalam coaching tadi Ibu sudah mendengar secara aktif tadi, sehingga tadi saya perhatikan coachingnya memberikan permasalahan yang begitu dia alami itu dengan lancar gitu ya. Kemudian juga Ibu juga sudah tadi kan Ibu yang pertama sebelum Ibu melakukan coaching sudah memberikan jawaban kepada saya bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi present atau hadir secara penuh ya. Ibu sudah melaksanakannya tadi, alhamdulillah. Ibu sudah memberikan waktu Ibu dengan maksimal kepada coach Ibu. Kemudian juga Ibu tadi sudah sudah menyampaikan tujuan, sudah menyampaikan coachingnya menyampaikan tujuannya dengan baik, dengan Ibu memancing gitu ya, memberikan pancingan kepada coach Ibu dengan alur tirta tadi sudah tujuan gitu, tujuannya sudah disampaikan oleh coach Ibu, kemudian identifikasinya, sudah rencana aksi dan tanggung jawab dari coach yang Ibu hadapi tadi sudah tersampaikan gitu ya. Kemudian juga semuanya sudah tersampaikan saya rasa. Nah, untuk kedepannya apabila Ibu ingin melakukan coaching berikutnya, ada yang ingin Ibu kembangkan lagi kompetensinya gitu Bu? Ya. Tadi kalau melihat proses coaching yang tadi Bu ya, saya memang sudah mencoba untuk menerapkan alur tirta gitu ya. Alhamdulillah tadi rasanya sudah terpenuhi ya Bu ya, alur tirtanya. Sudah Bu ya. Kemudian untuk kompetensi inti Bu, ini saya memang mencoba untuk mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Karena kadang untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu kadang susah-susah gampang ya Bu ya. Betul, jadi betul, memang Bu. perlu banyak latihan sepertinya gitu. Kalau di awal saya coba udah bisa menghadirkan kehadiran penuh gitu ya, saya sudah coba present gitu di situ. Saya juga sudah mencoba untuk mendengarkan secara aktif gitu ya. Harapannya saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi gitu ya. Tapi kadang memang situasional gitu Bu ya. Kadang kita mungkin kurang gitu ya untuk mengajukan pertanyaan berbobotnya. Nah, mudah-mudahan di kesempatan coaching nanti itu saya bisa lebih memunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya gitu ya, sehingga coach itu bisa menggali gitu ya, menggali dengan banyak inspiratif gitu ya, supaya dia lebih banyak solusi yang ditemukan gitu untuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, seperti itu Bu. Baik, mudah-mudahan ya apa yang Ibu harapkan nanti ke depannya kita coba lagi ya Bu ya, proses coachingnya mudah-mudahan lancar. Dan kita semangat selalu dalam melaksanakan coaching ini ya. Tidak putus asa, tidak berhenti sampai di sini. Baik. Terima kasih Bu Juju, terima kasih banyak. Sama-sama. Mari Bu.